Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pratama Putra Napitupulu, NIM D1B018105. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah saya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi fisiologi fisik dan fisiologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Keselamatan dan kesehatan tempat kerja atau workplace safety and health mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan fisiologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan yang pertama itu peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Yang ketiga, penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu risiko seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, kecerobohan personal. Yang kedua, lingkungan fisik. Yang ketiga, kecenderungannya terjadi kecelakaan. Yang keempat, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Yang pertama, mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan. Datu tingkat kejadian, tingkat frekuensi, dan tingkat keparahan. Yang kedua, pencegahan kecelakaan. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang keempat, manajemen tindakan. Dan yang kelima, program kesehatan. Program-program untuk meningkatkan keselamatan. Hal yang terpenting dari program keselamatan adalah melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan. Sasaran utama program keselamatan adalah dengan cara membuat karyawan berpikir pentingnya tinggi tentang keselamatan. Berikut ini ada 4 hal yang dapat disajikan agar program keselamatan dapat terlaksana dengan sukses. Yang pertama, harus ada ketulusan dalam memberi dukungan kepada manajemen puncak dan menengah. Yang kedua, harus ditetapkan secara jelas bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab manajer operasional. Yang ketiga, sikap yang positif terhadap keselamatan harus ada dan dijaga. Karyawan harus yakin bahwa program keselamatan itu bermanfaat. Yang keempat, seseorang atau departemen sebaiknya bertanggung jawab atas program keselamatan dan bertanggung jawab operasionalnya. Program promosi. Yang pertama, diusahakan agar pekerja memiliki daya tarik. Yang kedua, menetapkan komitmen keselamatan yang terdiri karyawan operasional dan mewakili manajemen. Yang ketiga, perlu diadakan konteks keselamatan karyawan. Yang keempat, catatan keselamatan perlu dipublikasikan. Yang kelima, gunakan majalah dinding untuk setiap departemen di organisasi seperti gambar, sketsa, dan kartun dapat efektif jika disajikan sebagai sosialisasi pengetahuan keselamatan. Dan yang keenam, memberikan dorongan kepada karyawan termasuk supervisor dan manajer untuk memiliki harapan yang tinggi atas keselamatan. Dan yang terakhir, mengadakan program pelatihan keamanan dan pertemuan secara periodik.
Kasus-kasus keselamatan dan kesehatan karyawan. Yang pertama, bahaya asbes dalam kesehatan. Kedua, penyakit infeksi. Yang ketiga, penyalahgunaan zat kimia. Yang keempat, stres dan depresi. Yang kelima, masalah kesehatan yang berkaitan dengan komputer. Yang keenam, merokok di tempat kerja. Dan yang terakhir, kekerasan di tempat kerja. Stres kerja. Stres adalah kondisi yang berkenaan dengan fisik dan mental yang berasal dari ancaman bahaya dan tekanan yang diterima. Stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepadanya. Hal potensial yang menyebabkan stres muncul ketika situasi lingkungan menghadirkan suatu tuntutan yang melampaui kemampuan dan sumber daya seorang untuk memenuhinya. Faktor penyebab stres. Faktor-faktor organisasional, budaya perusahaan, pekerja itu sendiri dan kondisi kerjanya. Faktor-faktor pribadi, keluarga dan masalah finansial. Yang ketiga, lingkungan umum. Yang pertama, faktor fisik seperti getaran, bising, radiasi, penerangan kurang baik maupun temperatur ekstrim. Yang kedua, faktor biologi seperti virus, jamur, bakteri dan yang lain-lainnya. Akibat potensial stres, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung lama, stres itu bisa membahayakan. Stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, penggunaan alkohol atau obat-obatan lainnya secara berlebihan, kinerja yang buruk, atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Stres parah yang berkepanjangan berhubung dengan penyakit-penyakit mematikan. Cara mengelola stres. Yang pertama itu kita harus olahraga secara rutin. Yang kedua, mengikuti kebiasaan diet yang sehat. Yang ketiga, relaksasi. Yang keempat, menetapkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda. Yang kelima, menemukan seseorang yang mampu mendengarkan. Yang keenam, membangun keteraturan dalam hidup. Yang ketujuh, kenali keterbatasan diri, bersikap toleran. Yang kedelapan, mencari waktu luang di luar pekerjaan. Dan yang terakhir, menghindari kendali semu. Teknik dalam program keselamatan, kesehatan dan keselamatan. Yang pertama, analisa bahaya kerja dan ergonomika. Fokus program keselamatan kerja. Yang pertama, perlu kerja, yaitu membentuk sikap karyawan yang setuju akan keselamatan kerja. 2. Mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Yang ketiga, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Kondisi kerja. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman. Evaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja. Keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini. Yang pertama, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerja. Job hazard analysis, proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan kemudian membagi pekerja tersebut ke dalam langkah-langkah nyata guna menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Perlu keikutsertaan keikutan serta pekerja ahli atau insinyur keselamatan di bidang serta investigasi kecelakaan. UU mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
yaitu terdapat pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kerja. Pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Moral dan kesusilaan. Dan yang terakhir, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dan juga terdapat pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Kerugian akibat kecelakaan kerja. Nilai yang pertama itu ada nilai kerugian langsung dan yang kedua itu ada nilai kerugian secara tidak langsung. Terima kasih. Sekian dari presentasi hasil PPT saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.